Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dengan NIM 24174032, mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 konsep penting dalam teori sintaksis. Yang pertama ada struktur, yang kedua ada kategori, yang ketiga ada fungsi. Ketiga konsep ini menjadi kerangka utama dalam memahami bagaimana bahasa disusun dan dipahami secara ilmiah. Ketiga ini bukan konsep yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang membahas cara menyusun kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Teori sintaksis ini dia bertujuan untuk menjelaskan satuan-satuan bahasa yang disusun dan bagaimana yang muncul dari susunan itu. Nah, yang pertama ada konsep struktur. Struktur sintaksis ini mengacu pada susunan hierarkis dari elemen-elemen bahasa. Bahasa bukan hanya linear, melainkan juga memiliki susunan bertingkat. Di sini terdapat contoh Dina membeli buku di toko. Struktur sintaksisnya, subjeknya adalah Dina, predikat membeli, objeknya adalah buku, keterangan tempat di toko. Struktur ini bisa divisualisasikan sebagai pohon sintaksis yang memperlihatkan hubungan antara unsur dari bawah ke atas kata, frasa, klausa, dan kalimat. Struktur juga menunjukkan kesatuan gramatikal, misalnya membeli buku adalah frasa kerja yang menjadi bagian penting dari predikat. Nah, yang kedua ada kategori. Dalam sintaksis ada kelas kata atau tipe frasa. Kategori utama ada nomina, buku, dina, rumah. Ada verba, membeli, membaca, pergi. Ada adjektiva, besar, pintar. Ada adverbia, cepat, diam-diam. Proposisi, di, ke, dari. Dari kategori kata terbentuk kategori frasa seperti frasa nomina, buku tebal, anak kecil. Frasa verba, sedang tidur, telah tidur. Frasa proporsional, di rumah, ke pasar. Penting untuk membedakan antara kategori leksikal dan kategori fungsional. Yang pertama ada kata isi, sedangkan yang kedua ada kata bantu seperti yang, telah, kan. Nah, yang ketiga ada konsep fungsi. Konsep fungsi sintaksis ini menjelaskan peran gramatikal suatu unsur dalam kalimat. Di sini fungsinya adalah subjek, pelaku atau topik utama, ada predikat, inti, informasi atau aksi, ada objek, sasaran atau aksi, ada pelengkap, unsur tambahan yang melengkapi predikat, ada keterangan, informasi tempat, waktu, cara, dan lain-lain. Di sini ada contohnya, ibu memasak sayur di dapur pagi tadi. Ibu adalah subjek, memasak adalah predikat, sayur adalah objek, di dapur keterangan tempat, tadi pagi keterangan waktu. Fungsi bisa berubah tergantung susunan kalimat dan konteks. Keterkaitan struktur, kategori, dan fungsi. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam analisis sintaksis. Struktur ini dia menunjukkan bagaimana elemen disusun, kategori ini menunjukkan kelas kata atau jenis elemen. Fungsi ini menunjukkan peran dalam struktur kalimat. Contoh integrasi ketiganya, Ani sedang membaca buku novel sejarah. Frasa nominanya Ani itu termasuk kategori, fungsi sebagai subjek. Frasa verba sedang membaca itu termasuk kepada kategori. Berfungsi sebagai predikat itu termasuk kepada fungsi. Frasa nomina, buku novel sejarah itu termasuk kepada kategori. Fungsi sebagai objek adalah fungsi.
Dari materi tersebut dapat disimpulkan pemahaman tentang struktur, kategori, dan fungsi sangat penting dalam menganalisis kalimat secara sintaksis. Ketiga aspek ini membentuk fondasi dari berbagai pendekatan sintaksis, baik tradisional maupun modern. Itu yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.